Hey guys, welcome back to Spicy Ginger Channel. Udah lama banget nih nggak ngonten rakit PC, jadi hari ini aku mau ngerakit PC yang budgetnya tuh lumayan hemat, tapi nggak ngorbanin performa dan tetap upgradable. Terus kita lihat-lihat, ya sikon saat ini tuh harga VG masih belum stabil-stabil juga ya kan. Jadi makanya aku pengen ngerakit PC pakai prosesor Ryzen 5 5600G tanpa perlu pakai VGA lagi. Tapi ya harusnya iGPU itu masih sangat proper buat mainin game-game kompetitif. Nah buat ngeboost atau Nah buat ngeboost atau memaksimalkan performa Ryzen 5600G-nya, aku gandeng sama RAM yang speednya itu 4000 MHz. Kenapa 4000 MHz? Karena speednya itu udah termasuk cukup tinggi dan harganya masih nggak terlalu mahal. Buat RAM-nya aku pakai Corsair Vengeance LPX 2x8GB 4000 MHz. Ini nggak perlu RGB lah ya, yang penting kita fokus ke performa. Ya enggak. Ya dong, hanya jawab sendiri. Buat mobonya aku pakai B550 karena kita kan pakai prosesornya Ryzen 5600G ya, 5000 series. Jadi lebih optimal gitu kalau pakai chipset yang ini. Nah, aku pilihnya Gigabyte B550M DS3H karena mobo ini tuh paling best value di kelas B550. Ada 4 slot RAM plus heatsink VRM-nya. Buat SSD aku pakai Cleve Crush C710 yang 256GB NVMe. Oke, lanjut ke casing. Casingnya aku pakai Cube Gaming Axle. Alasannya sih karena emang cari yang ukuran kecil dan harganya itu masih reasonable lah buat rakitan kali ini. Lagi ya, terakhir ada PSU. PSU-nya aku pakai Aigo Dark Flash GS550 full modular. Soalnya ini kan rakitannya kecil dan compact ya, jadi lebih enak kalau pakai PSU yang full modular biar kita lebih gampang ngatur-ngatur kabelnya. Terus dari segi harga juga ini masih terjangkau. Baiklah, sudah kelar. Tanpa babi bu lagi, kita langsung aja rakit PC-nya.
Nah, seperti yang udah aku bilang di awal video tadi, pakai prosesor Ryzen 5600G ini bakal lebih maksimal kalau pakai RAM dengan speed 3200 MHz ke atas, karena makin tinggi speed RAM yang kita gunain bakal makin ngedongkrak performa iGPU yang ada di prosesor 5600G ini. FYI, buat XMP RAM itu nggak segampang yang dipikirin sih. Jadi kalian tuh harus pikirin chipset Mobo dan segmennya. Kalau di B550 ini perlu beberapa penyesuaian biar bisa running stabil di 4000 MHz. Nah, sekarang aku bakal tunjukin gimana caranya aku setting PC rakitan kali ini. Jadi yang pertama, aku update BIOS ke yang paling latestnya, F14C. Kalau udah, kalian ke BIOS, terus ke Advanced Menu. Di Mobo Gigabyte ini tekan F2. Voltase memori dan SoC-nya ini kita harus atur manual. Ini aku set SoC-nya di 1,2 volt dan DDR voltage-nya di 1,35 volt. Lalu tekan F10 buat save settingan dan BIOS-nya itu tadi. Dia bakal ngeload settingan baru. Tada, udah jadi 4000 MHz sesuai yang aku setting tadi. Nah, hasil yang aku dapetin adalah DDR4 4000 MHz, 18, 22, 22, 42, 1:1 FCLK dan UCLK-nya. Buat pengujian suhunya, aku pakai Aidan 64 stabilitas 10 menit. Hasil pertama ini cukup panas ya di 91,4 derajat Celcius. Mengingat ini kan masih pakai Wright Stealth Cooler dan udah mainin voltase. Hasil keduanya aku ganti coolingnya ke Wright Prism, jadi lebih mendingan daripada yang pertama, bisa di angka 84,6 derajat Celcius maksimalnya. VRM Mobo-nya ada di angka maksimal 64 derajat Celcius dan 43 derajat Celcius ketika idle. Masih di Aidan 64, aku tes pakai memori benchmark dan hasilnya aku tampilin langsung aja ya. Untuk 3D Mark-nya, skornya emang bukan yang bisa dibilang tinggi karena ini cuma prosesor entry level aja. Tapi udah cukup banget buat kalian yang emang cari rakitan murah tanpa VGA tapi masih enak dipakai buat ngegame. Untuk gamenya sendiri, aku mainin 3 game, ada Dota 2, CSGO, dan PUBG. Buat Dota 2, FPS maksimalnya didapat ada di 64,9 FPS dan average-nya di 56,6 FPS. Ini buat settingan best looking. Sementara buat settingan medium dan low-nya bisa dapat lebih tinggi lagi. Kalau di CSGO, FPS di game ini lebih variabel ya, karena cepet banget nih kalau kalian lihat. Tapi bisa nyampe di atas 100 FPS tergantung sama settingan kalian. By the way, ini settingan aku setnya di low, karena untuk game FPS itu sebenarnya nggak perlu terlalu butuh tekstur yang bagus. Last, gamenya PUBG. Di game ini bisa juga mencapai 100 FPS lebih, tapi cuma di scene tertentu aja. Rata-ratanya ya sekitar 70 FPS lah. Menurut aku sih ya, dengan iGPU bisa mainin game-game level kompetitif dengan FPS di atas 60 aja itu tuh udah oke banget. Kalau kalian gak terlalu punya budget buat pakai RAM 4000 MHz, bisa juga solusinya dengan pakai yang lebih rendah, kayak di 3600 MHz. Terus kalian juga bisa OC dikit, overclock dikit iGPU clocknya. Tapi ini jauh lebih resiko sih. Nah, udah lihat kan hasil pengujiannya tadi tuh udah ngebuktiin kalau performa PC ini masih oke banget buat mainin game-game kompetitif dan beberapa game lainnya. Tapi ya kalau dibandingin sama rakitan harga setara yang pakai VGA discrete kayak contohnya i3 10100F plus GTX 1050 Ti misalnya, ya bisa dibilang agak kalah sedikit sih performa GPU-nya. Tapi emang aku tuh sengaja pilih rakitan ini karena aku pengen upgrade VGA yang lebih bagus nantinya. Jadi ya sambil nabung, terus sambil nungguin juga harga VGA balik normal lagi. Tapi rakitan ini ada batasan tipe VGA-nya karena mengingat rakitan ini kan PSU-nya cuma 550 watt aja ya. Jadi paling mentok-mentok tuh kita cuma bisa ambil RTX 3060. Tapi kalau soal performa prosesornya jauh jelas lebih unggul yang Ryzen 5600G. Jadi aku lebih rekomendasiin kalian ngerakit kayak begini dibanding rakit i3 plus GTX 1050 Ti. Ya karena itu tadi performa prosesornya lebih unggul dan lebih upgradable juga. Aku saranin banget kalau kalian punya budget lebih, kalau bisa kalian nambah fan. Karena ini tuh ternyata suhunya cukup tinggi dan aku cuma pakai satu fan aja, satu piece doang karena budgetnya minim kan.
Karena kalau panasan tuh prosesornya bisa throttling, jadi performanya bisa menurun gitu. Ya syukur-syukur kalau ada lebih sisa budgetnya bisa ganti HSF langsung sekalian. Oke, paling segitu aja. Semoga rakitan aku ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen ngerakit tapi masih ragu-ragu karena harga VGA kan masih belum stabil juga ya. Jadi kalian bisa rakit ini, pakai dulu sambil nunggu, sambil nabung buat beli VGA yang lebih bagus. Oke, paling segitu aja. Bye-bye guys, see you next video.